Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel Bio Progress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang sel ya. Jadi di video ini kita akan melanjutkan dua subbab terakhir dari sel, yaitu tentang sistem endomembran dan juga mekanisme transport pada sel. Yuk kita langsung aja ke materinya. Kita mulai dari subbab sistem endomembran terlebih dahulu ya. Jadi sistem endomembran itu merupakan interaksi antar membran di dalam sel. Nah, kalau kalian masih ingat, di dalam sel itu kan ada beberapa organel ya, ada berbagai macam organel, yang mana organel tersebut ada yang memiliki membran. Nah, membran-membran pada organel dan juga membran plasma pada sel itu nantinya akan berinteraksi dan interaksinya itu disebut sebagai sistem endomembran. Nah, interaksi antar membran ini bertujuan atau berfungsi untuk transportasi protein, kemudian bisa juga untuk metabolisme dan pergerakan lipid, dan juga untuk detoksifikasi atau menetralkan racun. Lalu ada beberapa organel yang berperan dalam sistem endomembran, yaitu ada selubung nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vesikel atau vakuola, dan juga ada membran plasma. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ini adalah gambaran umum atau gambaran keseluruhan dari sistem endomembran. Yang mana pada sistem endomembran tadi ada nukleus, tepatnya selubung nukleus atau lapisan yang melindungi nukleus, kemudian juga melibatkan yang namanya retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Lalu ada juga badan Golgi. Nah, ini badan Golgi ya, yang warna kehijauan. Ini adalah badan Golgi. Kemudian juga melibatkan lisosom. Nah, ini adalah organel lisosom. Dan ada vesikel atau vakuola. Kalau di gambar ini kita punyanya vesikel. Vesikel itu ada dua ya di sini yang dilibatkan, yaitu vesikel atau vesikula transport dan vesikula sekretori. Jadi kalau yang ini kita sebutnya sebagai vesikula transport. Kemudian yang satunya lagi, yang sebelah sini, ini adalah vesikula atau vesikel sekretori. Kemudian ada membran plasma. Nah, ini ya, ini adalah plasma membran atau membran plasma. Oke, jadi itulah beberapa bagian yang berperan dalam sistem endomembran. Sekarang kita coba lihat lebih dekat mengenai sistem endomembran. Jadi tadi sistem endomembran itu melibatkan selubung nukleus. Jadi ini adalah selubung nukleus ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, bagian yang berwarna ungu yang kakak tandai merah ini adalah selubung nukleus. Yang mana ternyata si selubung nukleus tersebut terhubung dengan membran pada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Kalau pada gambar ini yang kakak tandai, ini adalah tadi selubung nukleus, kemudian yang kakak tandai warna biru tua ini ya. Nah, ini adalah mulai masuk ke membran dari retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu membrannya menyatu dengan nukleus. Terus ceritanya kakak ambil contoh untuk retikulum endoplasma kasar, di mana kalau retikulum endoplasma kasar itu kan dia memiliki ribosom yang nempel pada membrannya ya. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah ribosom, di mana fungsi dari ribosom itu adalah untuk menghasilkan protein. Nah, nantinya si protein tersebut akan diangkut ke badan Golgi. Jadi protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma kasar akan diangkut ke badan Golgi. Nah, ini adalah gambar proteinnya ya. Yang kakak tandai ini adalah protein. Nah, si protein tersebut ingin diangkut ke badan Golgi. Nah, untuk mengangkut protein ke badan Golgi butuh istilahnya semacam kendaraan. Nah, kendaraannya itu berupa vesikel atau vesikula, yang mana ternyata vesikula itu terbentuknya dari membran retikulum endoplasma kasar juga. Nah, kalau kita lihat di sini, retikulum endoplasma kasar itu membrannya membentuk struktur seperti kantung yang di dalamnya ada banyak proteinnya. Nah, ini pas awal pembentukan ya. Kemudian setelah vesikelnya sudah selesai terbentuk, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, vesikel yang berasal dari si retikulum endoplasma kasar ini kita sebut sebagai vesikula transport. Yang mana fungsi dari vesikula transport itu adalah untuk membawa protein dari retikulum endoplasma kasar ke badan Golgi. Nah, jadi ini adalah badan Golgi.
Kemudian si vesicular transport ini akan membawa protein tersebut untuk masuk ke badan Golgi. Nah, untuk masuk ke badan Golgi, dia harus melewati sisi cheese-nya badan Golgi. Jadi sisi cheese itu adalah sisi istilahnya kayak pintu masuknya ya. Pintu masuknya badan Golgi itu dari sisi cheese. Kemudian di sisi cheese ini si vesicular transport masuk dan ngasih atau mengeluarkan protein yang dibawanya untuk masuk ke badan Golgi. Nah, nanti di dalam badan Golgi, si protein tersebut akan diolah menjadi produk. Produk dari pengolahan di badan Golgi itu bermacam-macam ya. Salah satunya itu contohnya adalah enzim. Enzim itu juga berasal dari protein yang sudah diolah dan dimodifikasi di dalam badan Golgi. Nah, nantinya ketika sudah menjadi produk, maka produknya akan keluar dari sini. Nah, ini adalah sisi trans. Sisi trans atau gerbang untuk pintu keluar dari badan Golgi ya. Jadi produk itu akan keluar lewat sisi trans. Nah, misalnya ternyata produk yang dihasilkan itu berupa enzim. Dalam hal ini contohnya adalah enzim hidrolitik ya. Nah, pas dia keluar, produknya itu diangkut juga oleh vesikel. Gitu ya. Setelah dia keluar, si produk tersebut juga diangkut oleh vesikel. Nah, kalau dalam hal ini si vesikelnya ini dia berisi enzim hidrolitik ceritanya ya. Jadi produk atau modifikasi dari protein itu adalah salah satunya berupa enzim. Dan di sini kakak contohkan enzimnya itu adalah enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini adalah enzim pencernaan intraseluler. Nah, vesikula yang berisi enzim hidrolitik ini bisa kita sebut sebagai lisosom. Nah, jadi organel lisosom itu sebenarnya berasal dari badan Golgi, gitu ya. Dimana di dalam lisosom itu ada banyak banget enzim hidrolitik, makanya dia berperan sebagai pencernaan intraseluler. Nah, karena dia berperan sebagai pencernaan intraseluler, ini juga yang bisa membuat tubuh kita itu menetralisir racun, gitu ya. Jadi detoksifikasi racun itu salah satunya akibat adanya andil dari enzim hidrolitik, yang mana dia akan mencerna racun-racun tersebut. Selain dijadikan enzim, protein yang dihasilkan dari badan Golgi tersebut juga bisa ditransfer ke luar sel. Nah, jadi kalau yang tadi kan itu adalah contoh dari produk badan Golgi yang dibuat menjadi enzim ya. Dan enzim tersebut ada di dalam organel lisosom. Kemudian kalau misalnya si protein hasil dari modifikasi badan Golgi itu ingin ditransfer keluar sel, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang kakak tanda panahi. Ini ya. Ini kita sebut sebagai vesicle secretory. Jadi kalau misalnya si produk dari badan Golgi itu ingin ditransfer keluar sel, maka si produk tersebut akan dibawa oleh vesicle secretory. Kemudian oleh vesicle secretory ini si produknya itu akan dilepaskan ke luar sel. Nah, ini ya, jadi si vesicle secretory-nya ini akan menyatu dengan membran plasma di sini. Nah, dia akan menyatu atau seperti tertanam dengan membran plasma dan dia akan mengeluarkan isinya. Nah, itulah beberapa contoh dari sistem endomembran. Jadi kan tadi fungsinya, salah satu dari fungsi sistem endomembran itu adalah untuk transport protein. Kemudian tadi fungsi dari sistem endomembran itu juga untuk metabolisme lipid dan untuk pergerakan lipid. Yang mana lipid itu sebenarnya dihasilkan oleh retikulum endoplasma halus. Jadi kan kalau yang sebelumnya yang ditempel di ribosom itu adalah retikulum endoplasma kasar. Kalau retikulum endoplasma halus tuh yang ini ya. Jadi si retikulum endoplasma halus itu dia bisa menghasilkan lipid. Nah, lipidnya tersebut nanti akan dibawa oleh vesikel kemudian menuju ke membran plasma gitu ya. Biasanya si lipid tersebut akan dibawa oleh vesikel untuk menuju ke membran plasma, yang mana di membran plasma si lipid tersebut akan dipakai sebagai bahan untuk membuat membran plasma. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya itu kan kakak jelasin tentang membran plasma ya, dimana membran plasma itu tersusun dari phospholipid bilayer. Jadi kepalanya itu adalah bagian fosfatnya, sedangkan bagian ekornya itu tersusun dari lipid. Nah, lipidnya itu berasal dari si retikulum endoplasma halus ini gitu ya. Jadi bahan bakunya salah satunya berasal dari retikulum endoplasma halus. Oke, itulah yang terjadi pada sistem endomembran. Jadi beberapa organel tersebut akan bekerja sama untuk melakukan sistem endomembran ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme transport sel ya. Transport membran itu bisa terjadi dengan dua cara, bisa terjadi secara pasif dan juga bisa terjadi secara aktif. Nah, transport membran terjadi secara pasif itu disebut pasif karena dia memang tidak membutuhkan ATP. Jadi transportnya ini dia tidak butuh ATP atau tidak butuh energi ya. Sedangkan kalau transport aktif itu dia merupakan transport yang membutuhkan ATP atau membutuhkan energi. Lalu kalau kita lihat di sini untuk transport pasif itu dibagi lagi menjadi dua, ada difusi dan ada osmosis. Dan difusinya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada difusi yang terjadi secara langsung dan ada yang terfasilitasi. Sedangkan kalau transport aktif, dia dibagi menjadi tiga. Ada pompa ion, kotransport, endositosis, dan juga ada eksositosis. Nah, kita langsung aja masuk ke transport membran yang pasif ya. Jadi transport membran pasif itu adalah transport membran yang tidak membutuhkan energi. Kenapa dia tidak membutuhkan energi? Karena alurnya atau arah dari transportnya itu sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi sesuai dengan arus gitu ya. Jadi kayak misalnya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu ya. Nah, itu adalah transport yang tidak membutuhkan energi karena menuruni gradien konsentrasi. Jadi sesuai dengan arus. Nah, sebelum memahami transport pasif difusi ini, kalian harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan molekul terlarut dan molekul pelarut. Jadi misalnya kakak ilustrasikan di sini kakak punya pewarna dan juga punya air yang jernih di dalam gelas. Nah, si pewarna tersebut kakak tuangkan ke dalam air yang jernih yang ada di dalam gelas. Pewarna ini kita sebut sebagai molekul terlarut ya. Molekul terlarut, sedangkan si air yang jernih ini kita sebut sebagai molekul pelarut. Nah, awalnya ketika kakak tuangkan pewarna ini ke dalam gelas yang berisi air jernih, si pewarna itu awalnya menggumpal di satu sisi, ya kan? Kemudian lama-kelamaan si pewarnanya bergerak sampai dengan menyebar merata dengan air. Nah, jadi yang bergerak itu adalah si pewarnanya atau si zat terlarutnya. Nah, makanya di sini untuk transfer pasif itu adalah perpindahan molekul terlarut. Jadi yang bergerak itu adalah si molekul terlarutnya. Kalau kita lihat gambaran detailnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya tadi pas awal kakak menuangkan pewarna ke dalam air, nah si pewarnanya itu terkonsentrasi di satu tempat. Kemudian lama-kelamaan pewarnanya itu menyebar. Nah, sehingga dalam keadaan setimbang sekarang. Gitu ya. Jadi awalnya nih yang di sebelah kiri kan banyak pewarnanya. Kemudian si pewarna tersebut mulai berpindah ke kanan dan sampai dalam keadaan setimbang. Nah, kalau kita hitung di sini molekul yang bulat-bulat ini adalah molekul pewarna, yang sebelah kiri dan kanan itu jumlahnya sama ya. Sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata transport pasif difusi ini dapat dibagi atau dapat terjadi melalui dua cara, yaitu ada difusi sederhana atau difusi langsung dan ada juga difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah. Nah, kalau difusi sederhana itu adalah difusi yang terjadi secara langsung melewati lapisan lipid. Nah, ini kan gambar dari membran plasma ya, yang tadi kakak bilang sebelumnya, bagian kepalanya itu tersusun dari fosfat, sedangkan bagian ekornya yang ini nih yang warna kuning dia tersusun dari lipid. Fosfat itu sifatnya dia adalah hidrofilik. Jadi hidrofilik itu dia tidak takut dengan air ya. Oke-oke aja gitu kalau ketemu dengan air. Sedangkan lipid itu sifatnya hidrofobik. Jadi dia tidak bisa terkena air. Kalau terkena air maka tidak menyatu. Kayak misalnya minyak sama air itu kan tidak akan menyatu ya. Nah, sifat dari minyak atau sifat dari lipid itu adalah hidrofobik. Jadi dia fobia terhadap air. Nah, makanya di sini untuk difusi sederhana atau difusi yang terjadi secara langsung itu hanya bisa dilewati oleh molekul yang sifatnya hidrofobik dan juga polar gitu ya. Yang sifatnya hidrofobik dan juga polar. Contohnya seperti karbon dioksida, oksigen, kemudian ada vitamin larut
lemak, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi ketika molekul-molekul ini ingin berpindah tempat, misalnya di sini bagian sini ini adalah bagian luar sel ya. Ini adalah bagian luar sel, kemudian yang ini adalah bagian dalam sel. Nah, kalau kita lihat di bagian luar sel ini molekul yang berwarna ungu ini dia banyak, ya kan? Sedangkan bagian yang ada di dalam sel itu molekulnya sedikit. Makanya si molekul yang banyak ini akan berdifusi atau berpindah dari luar sel ke dalam sel. Dan difusi untuk molekul-molekul seperti karbon dioksida, oksigen, kemudian vitamin A, D, E, dan K itu terjadi secara mudah gitu ya. Jadi langsung aja kalau mau pindah ya udah mereka tinggal berpindah tempat aja. Nah, itu maksud dari difusi sederhana. Kemudian selain difusi sederhana, ada juga yang namanya difusi terfasilitasi. Jadi bedanya kalau difusi sederhana itu kan langsung ya, tanpa perantara. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi itu dia melalui perantara protein. Jadi untuk beberapa molekul yang tidak bisa melakukan difusi secara langsung, maka alternatifnya dia akan melewati membran sel melalui perantara protein. Nah, di mana proteinnya itu ada dua jenis, ada protein channel atau saluran protein, dan ada protein karier atau protein transport. Nah, kita mulai dari si saluran protein tersebut. Sesuai namanya, kalau pada saluran protein ini nantinya akan ada protein yang membentuk seperti saluran atau seperti pipa, yang mana dia itu fungsinya bagaikan jembatan gitu lah ya, jembatan yang bisa mempermudah molekul untuk berpindah dari luar ke dalam. Nah, jadi ini karena adanya jembatan ini, karena adanya si protein channel ini, maka si molekul tersebut akan dengan mudah masuk ke dalam sel. Nah, biasanya molekul-molekul yang berpindah melalui protein channel atau saluran protein itu contohnya adalah asam amino, kemudian kalium dan natrium. Yang memang mereka itu tidak bisa menyatu dengan bagian hidrofobik yang tadi gitu ya. Maka dari itu alternatifnya adalah dibuatlah seperti jembatan atau di sini protein channel yang bisa mempermudah molekul-molekul tersebut untuk berpindah. Tapi ada juga ternyata perantara yang bentuknya lain gitu ya, bentuknya tidak seperti saluran protein, yaitu protein transport. Nah, jadi bedanya kalau pada saluran protein itu kan nanti si molekul langsung aja gitu ya, langsung aja melewati si saluran protein tersebut. Tapi kalau pada protein transport, nantinya si molekul itu akan diikat oleh protein transport ini atau protein karier ini. Jadi misalnya nih, satu molekul diikat oleh si protein transport ini, kemudian bagian yang tadinya terbuka, dia akan menutup, dan gantian bagian bawahnya itu akan terbuka. Nah, ketika bagian bawahnya terbuka, si molekul yang tadinya diikat, dia akan dikeluarkan atau dilepaskan ke dalam sel. Nah, itu adalah transport melalui protein transport. Jadi sedikit perbedaan ya. Kalau yang satunya untuk saluran protein langsung aja jalan gitu si molekulnya, tapi kalau pada protein transport si molekulnya itu akan diikat oleh protein karier. Nah, difusi sudah selesai, berarti sekarang kita masuk ke transport pasif yang osmosis. Nah, jadi kalau transport difusi itu kan tadi yang berpindah itu adalah molekul terlarutnya. Untuk transport pasif osmosis yang berpindahnya itu adalah molekul pelarutnya, berarti si airnya ya. Nah, di sini kakak punya ilustrasi gambar. Jadi sebelumnya kakak punya bejana pipa U yang dipisahkan oleh sebuah membran ya. Nah, jadi ini ada membran, kemudian di sini ada celahnya sedikit gitu. Nah, bagian yang sebelah kanan ini adalah bagian untuk larutan yang kental. Nah, jadi ini adalah larutan yang kental, sedangkan bagian yang sebelah kiri itu adalah larutan yang encer. Nah, jadi kan larutan itu ada yang kental dan ada yang encer ya. Kalau kental itu berarti yang zat terlarutnya itu tinggi, sedangkan pelarutnya rendah. Kalau misalnya yang encer berarti dia lebih banyak pelarutnya atau lebih banyak airnya daripada zat terlarutnya gitu. Nah, ketika kakak letakkan dua larutan yang konsentrasinya berbeda, yang sebelah kanan kental, yang sebelah kiri encer, maka nantinya si air yang ada di bagian encer ini dia akan berpindah ke kanan. Gitu ya, si airnya itu akan berpindah ke kanan. Jadi yang berpindah itu adalah airnya ya, bukan molekul
terlarutnya. Karena kalau di sini kan molekul terlarutnya tuh yang warna hijau ya, yang bintik-bintik hijau. Kalau kita lihat di sini bintik-bintik hijau itu jumlahnya tetap sama ya, sebelum dan sesudah. Nah, coba kita hitung ya buat memastikan. Sebelumnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 molekul terlarut. Kemudian setelah dia berpindah si airnya, maka molekul terlarut tetap menjadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya yang berpindah kalau pada osmosis itu adalah si pelarutnya. Gitu ya. Jadi yang berpindah ke kanan adalah pelarutnya untuk mencapai suatu kesetimbangan. Jadi nanti yang tadinya yang sebelah kanan itu kental, sebelah kiri encer, setelah si pelarutnya pindah, maka dua-duanya punya konsentrasi larutan yang sama. Gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih kental ataupun tidak ada yang lebih encer. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari osmosis ya. Jadi osmosis itu kan tadi dia merupakan perpindahan molekul pelarut ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan pada osmosis ini, larutan itu selalu berpindah dari hipotonik atau dari larutan yang encer ke larutan yang kental atau ke hipertonik. Jadi selalu berpindah dari hipo ke hiper ya. Nah, misalnya dalam hal ini kakak kasih contoh, kakak punya 3 larutan. Yang satu larutan hipotonik, yang satu larutan isotonik, dan yang satunya lagi larutan hipertonik. Nah, masing-masing larutan itu kakak berikan sel hewan. Kakak berikan 1 sel hewan. Nah, nantinya sel hewan yang kakak letakkan di larutan hipotonik itu lama-kelamaan dia akan membengkak dan pecah. Sedangkan sel hewan yang kakak letakkan di larutan isotonik dia tetap normal ya. Lalu sel yang kakak letakkan di larutan hipertonik dia lama-kelamaan akan mengerut. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika larutan tersebut encer dan kakak letakkan sel di dalamnya, nah maka si sel ini sifatnya itu selalu kebalikan dari larutannya gitu ya. Larutannya itu kan dia sifatnya hipotonik. Nah, si sel ini berarti dia sifatnya adalah hipertonik. Nah, tadi air itu selalu bergerak dari hipotonik ke hipertonik. Makanya ini kan larutannya larutan hipotonik ya. Maka dari itu nantinya akan banyak air yang masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi ada H2O atau air yang banyak masuk ke dalam sel sehingga lama-kelamaan sel akan membengkak dan bisa menjadi pecah. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai lisis. Sedangkan kalau pada larutan isotonik ini kan dia larutannya seimbang ya. Jadi konsentrasi pelarut sama terlarutnya itu sama. Maka dari itu selnya tetap normal. Jadi air yang masuk dengan air yang keluar itu konsentrasinya sama. Lalu kalau pada larutan hipertonik, kenapa dia menjadi mengkerut? Karena hipertonik itu kan larutan yang kental. Sedangkan si sel itu selalu kebalikannya ya. Berarti ketika kondisi lingkungannya itu adalah hipertonik, maka sel itu dia sifatnya adalah hipotonik. Nah, air selalu bergerak dari hipo ke hiper. Berarti di sini air yang ada di dalam sel itu banyak yang keluar. Itu kan. Jadi karena banyak air yang keluar, maka lama-kelamaan si sel tersebut akan mengerut. Nah, peristiwa mengerut ini kita sebut sebagai krenasi. Gitu. Ini adalah transport pasif osmosis pada sel hewan. Lalu bagaimana dengan sel tumbuhan? Jadi kalau pada sel tumbuhan itu kurang lebih sama ya. Jadi misalnya kakak punya 3 larutan, ada larutan hipotonik, isotonik, dan juga ada hipertonik. Lalu kakak beri sel tumbuhan di dalamnya. Nah, nantinya pada larutan hipotonik si sel tersebut itu akan membengkak. Tapi karena tumbuhan itu bagian terluar atau lapisan terluarnya itu tersusun dari dinding sel, yang mana dinding sel itu merupakan lapisan yang kuat, maka dari itu pada kondisi larutannya hipotonik, maka si sel itu biasanya akan membengkak. Karena banyak air yang masuk ke dalam sel ya. Jadi dia tuh nggak sampai pecah ya, karena dia punya tadi struktur yang namanya dinding sel, yang mana struktur tersebut kuat gitu. Jadi ditahan atau tertahan oleh dinding sel. Makanya dia biasanya cuma membengkak saja. Nah, peristiwa ini disebut sebagai turgid
Kalau pada sel tumbuhan namanya turgid ya, tapi kalau pada sel hewan tadi namanya lisis. Kemudian pada larutan isotonik ini hasil selnya tetap normal ya, karena air yang masuk dan keluar itu sama jumlahnya. Sedangkan kalau kita letakkan di larutan hipertonik, maka si selnya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi untuk bentuk selnya tetap sama karena tadi sel tumbuhan itu punya dinding sel yang strukturnya kokoh. Cuma di sini yang jadi perbedaannya itu adalah dari membran plasmanya. Membran plasma yang tadinya menempel pada dinding sel, dia itu akan berpisah. Si membran plasmanya itu akan memisah dari dinding sel. Jadi yang warna kuning nih, yang tadinya dia ngepas atau ngeset dengan bagian warna oranye, maka dia nantinya akan mengerut gitu ya, dan lepas dari dinding selnya. Nah, peristiwa ini disebut sebagai plasmolisis. Karena pada sel yang diletakkan di larutan hipertonik itu nantinya banyak H2O atau air yang keluar dari sel. Gitu ya. Oke, itu adalah transport pasif. Jadi untuk transport pasif kita selesai sampai di osmosis ya. Tadi kalau kita review ulang lagi, transport pasif itu ada dua jenis, ada difusi dan osmosis. Terus tadi untuk difusi itu ada difusi yang terjadi secara langsung dan ada juga yang terfasilitasi dengan protein. Lalu untuk osmosis, ini ada osmosis pada tumbuhan ya, contohnya, dan juga pada sel hewan. Nah, sekarang berarti kita masuk ke transport aktif. Tadi transport aktif itu merupakan transport yang membutuhkan energi. Kenapa dia membutuhkan energi? Karena transport aktif ini terjadi melawan gradien konsentrasi. Kalau sebelumnya transport pasif itu dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan transport aktif itu kebalikannya. Dia justru akan mentransport molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka dari itu dia melawan arus kan. Nah, karena melawan arus, makanya dia butuh energi. Contoh transport aktif yang pertama itu adalah pompa ion. Pompa ion ini merupakan transport ion dengan menggunakan protein transport. Jadi pakai protein transport yang kayak di difusi terfasilitasi tadi ya. Cuma di sini bedanya si protein transportnya itu kalau mau gerak dia butuh ATP atau butuh energi. Salah satu contoh dari pompa ion itu adalah sodium potasium pump atau pompa sodium potasium. Sodium itu adalah nama lain dari natrium ya. Jadi sodium itu adalah Na, Na+, kemudian potasium itu adalah K+, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar 1, ini adalah gambar 1 ya. Di gambar 1 ini, konsentrasi Na di luar sel itu adalah tinggi, sedangkan konsentrasi Na di dalam sel itu rendah. Lalu untuk konsentrasi K di luar sel itu rendah dan konsentrasi K di dalam sel itu adalah tinggi. Nah, karena transport aktif itu adalah melawan gradien konsentrasi, makanya di sini kita akan mentransfer natrium dari dalam sel ke luar sel. Nah, ini bagian dalam sel kan? Dalam sel ke luar sel. Jadi natrium yang ada di dalam sel itu kan rendah, mau kita transfer ke atas gitu ya, ke luar sel. Begitupun sebaliknya, kalau kaliumnya ini dia kan di luar sel itu rendah. Nah, si kalium yang di luar sel mau ditransfer ke dalam sel gitu. Jadi dia melawan arus. Nah, di gambar pertama ketika si natrium ingin ditransfer ke luar sel, maka si natrium itu nantinya akan berikatan dulu dengan protein karier. Nah, ini yang warna biru ini adalah sodium potasium pump ya. Jadi si natrium itu akan diikat dulu oleh sodium potasium pump, yang mana sodium potasium pump itu merupakan protein karier. Nah, setelah selesai diikat di gambar kedua nih, si natrium tersebut sudah selesai diikat kan, tiga-tiganya. Jadi nantinya akan ada 3 natrium yang diikat. Kemudian setelah selesai, maka ada ATP nih. ATP ini merupakan bakal energi. Nah, si ATP ini dia punya 3 fosfat. ATP ini dia punya 3 fosfat. Nah, untuk memberikan tenaga kepada sodium potasium pump, maka si ATP akan ngasih 1 fosfatnya dan ditempelin ke sodium potasium pump, sehingga si sodium potasium pump ini memiliki tenaga untuk bergerak gitu. Nah, ATP itu kan tadi dia punya 3 fosfat ya. Ketika dia ngasih 1 fosfatnya ke sodium potasium pump, maka si ATP tersebut akan berubah menjadi ADP.
ADP ini dia cuma punya 2 fosfat. Nah, selanjutnya berarti si sodium potasium pump itu dia akan berubah bentuk atau bergerak ya. Jadi gambar yang 3 ini. Yang tadinya awalnya bagian bawahnya yang terbuka, kemudian ketika diberi ATP, maka bagian atasnya sekarang terbuka. Nah, ketika bagian atas terbuka, maka si natrium itu, 3 natrium tadi, dia akan keluar sel. Berarti kondisi si sodium potasium pump sekarang kosong kan, karena natriumnya, 3 natriumnya itu sudah dikeluarkan. Nah, karena kosong, maka si sodium potasium pump itu langsung ditempati oleh kalium. Nah, jadi yang gambar 4 ini adalah gambar kalium yang terikat dengan sodium potasium pump. Nah, di sini posisinya masih ditempeli fosfat ya. Sodium potasium pumpnya itu masih ditempeli fosfat sehingga dia bentuknya masih seperti ini. Bentuknya itu terbuka ke arah atas gitu. Nah, kemudian si fosfatnya ini akan dilepaskan. Di gambar 4 ceritanya si fosfatnya itu dilepaskan ya. Jadi dia udah nggak nempel lagi ke sodium potasium pump. Nah, karena dia sudah dilepaskan, maka bentuk dari sodium potasium pump itu akan berubah menjadi seperti sedia kala atau seperti bentuk yang nomor 1. Nah, jadi seperti yang nomor 5 ini ya. Nah, nomor 5 ini kan bentuknya sama kayak seperti yang nomor 1 ya. Cuma di sini bedanya dia sudah berhasil mengangkut kalium. Nah, jadi bagian bagian yang menghadap ke bawah itu terbuka pada sodium potasium pump sehingga si kaliumnya itu akan dikeluarkan ke dalam sel. Nah, jadi yang gambar 6 ini si kalium itu akan masuk ke dalam sel ya. Jadi yang tadinya dia di luar sekarang sudah pindah ke dalam. Nah, itu merupakan transport aktif untuk pompa ion. Gitu ya. Jadi si protein kariernya ini dia butuh ATP untuk berubah bentuk atau untuk bergerak. Selanjutnya kita masuk ke kotransport. Kotransport itu adalah transport zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat lainnya. Nah, jadi dalam hal ini ada hidrogen dan sukrosa. Jadi ketika sukrosa ingin dipindahkan dari luar sel ke dalam sel, si sukrosa tersebut harus ditemani oleh hidrogen. Si hidrogennya tersebut itu harus dipompa dulu dari dalam sel keluar sel. Nah, jadi di sini ada hidrogen kan, ada H+ atau hidrogen yang akan dipompa ke luar sel. Nah, di mana pada pemompaan hidrogen ini dia butuh ATP karena melawan gradien konsentrasi. Nah, hidrogen itu dipompa oleh proton pump ya. Nama protein pemompanya itu adalah proton pump. Kemudian ketika dia sudah berhasil dipompa, maka si hidrogen tersebut akan pindah ke sukros H+ cotransporter untuk istilahnya kayak mengajak sukrosa untuk pindah ke dalam gitu ya, untuk berpindah tempat dari luar sel menjadi ke dalam sel. Nah, itu adalah kotransport. Jadi ada transport zat tertentu, dalam hal ini zat tertentunya itu adalah si hidrogen yang dapat menginisiasi transport zat lainnya. Nah, di sini transport zat lain yang diinisiasinya itu adalah si sukrosa, gitu ya. Itu adalah kotransport. Kemudian transport aktif yang terakhir ada endositosis dan eksositosis. Sesuai namanya ya, kalau ekso itu berarti keluar ya. Maka tujuan dari transport eksositosis itu adalah memang ke luar sel. Sedangkan endositosis, endo itu dalam, jadi tujuannya itu adalah ke dalam sel. Transport aktif untuk endositosis dan eksositosis ini biasanya dilakukan untuk memindahkan molekul dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya vesikel atau kantung. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar sesuai arah panahnya ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini dia panahnya kan ke dalam. Ini bagian luar sel, ini bagian dalam sel ya. Nah, jadi ini merupakan endositosis. Endositosis. Kalau pada endositosis kita lihat yang warna ungu ini adalah molekul yang ingin dipindahkan. Nah, nantinya si molekul-molekul ungu ini dia akan dipindahkan melalui vesikula atau kantung. Jadi nantinya membran akan membentuk kantung yang di dalamnya berisi molekul yang ingin ditransfer, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai vesikula. Vesikula. Kemudian gambar yang sebelah kanan berarti adalah eksositosis. Eksositosis, dia transfer ke luar sel.
Jadi yang awalnya ada vesikula di dalam sel, kemudian si vesikula tersebut akan menyatu dengan membran dan mengeluarkan isinya. Nah, ini adalah eksositosis. Jadi kalau kalian masih ingat, tadi kan di sistem endomembran ada gambar yang mirip seperti ini ya. Memang benar, di sistem endomembran itu dia menggunakan endositosis dan juga eksositosis, gitu ya. Oke. Nah, itulah materi kita kali ini. Jadi kalau kita review tadi kita sudah belajar tentang sistem endomembran dan juga kita sudah belajar tentang transport antar sel. Yang mana transport antar sel itu dibagi menjadi transport aktif dan pasif. Kalau yang pasif itu ada difusi dan osmosis, sedangkan kalau untuk transport aktif itu ada pompa ion, kotransport, dan endositosis, eksositosis. Oke, sekian dari kakak, semoga membantu, tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.